salli ala Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabiyullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai firqah dalam ilmu kalam. Pertama, ada aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah merupakan orang-orang yang berpegang teguh pada sunnah Nabi Muhammad SAW. Jamaah berarti mayoritas sesuai dengan tafsiran yang diberikan Saudara Al-Asy'ariyah Al-Mahbubi, yaitu amma al-muslimin, umumnya umat Islam, dan al-jamaah al-kasir wa al-sawad al-adam, jumlah besar dan khalaq yang ramai. Nama lain dari aliran ini adalah Asy'ariyah. Nama ini dinisbahkan kepada pendirinya Abu Al-Hasan Ali ibnu Ismail Al-Asy'ari. Ia berguru pada Abu Al-Jubbai, salah seorang tokoh Mu'tazilah. Aliran Asy'ariyah timbul sebagai reaksi terhadap faham-faham Mu'tazilah yang menurut Asy'ariyah bertentangan dengan i'tiqad kepercayaan Nabi SAW dan para sahabat. Karakteristik dari aliran ini adalah moderat dan diaplikasikan dalam 3 ajaran Islam. 1. Tauhid, keseimbangan penggunaan dalil akli dan nakli. 2. Syariah, berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Dan 3. Tasawuf, menganjurkan riyadhah dan mujahadah sesuai ajaran Islam, mencegah sikap ekstrim yang menyeleweng dari ajaran. Yang kedua ada aliran Jabariyah. Jabariyah adalah suatu aliran atau faham kalam yang berpendapat bahwa manusia itu dalam perbuatannya serba terpaksa atau majbur. Mereka menganggap bahwa manusia tidak berdaya menghadapi ketentuan Tuhan dan kehendaknya. Sejarah mencatat bahwa orang yang pertama kali menampilkan paham Jabariyah di kalangan umat Islam adalah Al-Ja'ad ibnu Dirham. Aliran Jabariyah ini sebenarnya sudah ada di kalangan bangsa Arab sebelum Islam. Kehidupan bangsa Arab yang diliputi oleh gurun pasir Sahara telah memberi pengaruh besar ke dalam cara hidup mereka. Dengan suasana alam yang demikian menyebabkan mereka tidak punya daya dan kesanggupan apa-apa, melainkan semata-mata patuh, tunduk, dan pasrah kepada kehendak Tuhan. Karakteristik aliran ini: 1. Manusia mengerjakan perbuatan dalam keadaan terpaksa. 2. Kalam Tuhan adalah makhluk. 3. Tuhan tidak dapat dilihat di akhirat. 4. Surga dan neraka tidak kekal. Yang ketiga ada aliran Qadariyah. Menurut aliran ini, tiap-tiap hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Ia dapat berbuat segala sesuatu atau meninggalkannya atas kehendaknya sendiri. Menurut Ibnu Nabatah dalam Syarah Al-Uyun, orang yang mula-mula mengembangkan paham Qadariyah adalah orang Irak yang semula beragama Nasrani, kemudian masuk Islam, dan akhirnya menjadi Nasrani lagi. Dari orang inilah Ma'bad Al-Jawhani dan Ghailan Ad-Dimashqi mengambil paham ini. Karakteristik aliran ini: 1. Manusia memiliki kebebasan untuk menentukan tindakannya sendiri dalam memahami takdir. Aliran Qadariyah terlalu liberal. 2. Aliran Qadariyah mengukur keadilan Allah dengan barometer keadilan manusia. 3. Aliran ini tidak percaya jika ada takdir dari Allah. Yang keempat ada aliran Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah adalah golongan yang membawa persoalan-persoalan teologi yang lebih mendalam dan bersifat filosofis daripada persoalan-persoalan yang dibawa kaum Khawarij dan Murji'ah. Pembangun aliran Mu'tazilah ini adalah Wasil bin Atha. Ia lahir tahun 81 Hijriah di Madinah dan wafat tahun 131 Hijriah. Selama di Madinah, ia belajar pada Abu Hashim Abdullah bin Muhammad Ibnu Hanafiyah, kemudian pindah ke Basrah dan belajar kepada Abu Hasan Al-Basri. Tentang asal-usul nama Mu'tazilah, siapa yang mula-mula mempergunakannya, kepada siapa nama itu ditujukan, dan apakah mereka sebagai disebut Mu'tazilah setuju dengan nama itu, tidak ada kesepakatan di antara para ahli mengenai hal ini. Karakteristik ajaran pokok aliran ini ada 5, dan kelimanya menjadi prinsip dasar ajaran Mu'tazilah. 1. Tauhid.
Menurut Mu'tazilah, hanya Tuhan yang qadim. 2. Al-adlu. Bagi Mu'tazilah, Tuhan itu adil, artinya hanya Tuhan yang adil dan Tuhan tidak zalim. 3. Al-wa'ad wa al-wa'id. Janji dan ancaman. Mu'tazilah yakin sepenuhnya bahwa janji dan ancaman Tuhan seperti yang terdapat dalam Al-Quran, bahwa Tuhan itu akan memberikan pahala kepada orang yang berbuat baik dan ancaman kepada pelaku kejahatan. 3. Al-manzilah bain al-manzilatain. Tempat akhir manusia adalah di antara surga dan neraka. 5. Amal ma'ruf nahi mungkar. Perintah melaksanakan kebaikan dan larangan melaksanakan kejahatan. Kaum Mu'tazilah berpendapat bahwa dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, jika dapat cukup dengan hanya susulan saja, tetapi jika situasi menuntut boleh dengan kekerasan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.